Semua ngaku Islam, poligami dia tantang, partai kafir tapi suka-suka cari suara Islam. Waduh, macam-macam gaya mereka. Ada yang senyum terus sepanjang malam di pohon kayu itu. Bahkan ada yang begini kayak pemain bola ya. Hah? Ada yang di atas beca, ada yang pakai topi petani. Cari muka sama orang Islam. Hati-hati loh Bu, apalagi yang warna merah itu. Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, koalisi. Pilih aja itu. Kok bisa begitu Ustaz? Ya memang begitu, warna supaya jelas penceramah itu. Besok juga panitia undang ke sini ngabulin. Undang Nusron Wahid, undang Abu Jongos suruh ceramah di sini. Yang pro Jokowi. Emangnya saya tim sukses Prabowo? Enggak ada. Saya bukan tim sukses Prabowo. Saya orang yang diberi petunjuk, tahu melihat mana kebenaran. Tidak peduli saya. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Tidak peduli. Kemarin saya dilapor. Lapor polisi. Oh lapor saja. Yang lapor PKB. Ustadz Yahya itu pendukung Prabowo. Kapan saya jumpa Prabowo? Saya dukung Prabowo karena Prabowo pensiunan tentara. Bapak saya pensiunan tentara, Letnan Kolonel. Hah? Prabowo pensiunan tentara, ayah saya pensiunan. Anak tentara dukung tentara. Anak Hansip dukung Hansip. Anak GAM dukung GAM. Anak PKI dukung PKI. Subhanallah. Wajib anak tentara dukung tentara. Negara ini akan baik, cuma dua yang boleh pimpin supaya negara ini aman, tentara atau polisi. Selesai. Lain daripada itu gak bakal aman. Takut menyampaikan, takut apa? Paling minimal di penjara, maksimal mampus, mati di jalan Allah. Qadwatun fisabilillahi aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Di dalam dada ini hanya dua tujuannya. Negara jadi baik, Islam jaya di masa akan datang. Hanya itu tujuannya. Bagaimana negara mau gagah, mau jaya? Negara mau kuat kalau Islam diobrak-abrik, diganggu-ganggu terus. Saya curiga kita. Ada ustadz yang radikal, ada ustadz yang anti Pancasila, ada ustadz yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Jangan dibolak-balik PKI. Ente yang anti Pancasila, orang Islam ini nggak ada anti Pancasila. Kenapa? Karena PKI anti kepada orang Islam. PKI akan merongrong Pancasila, makanya dia dilarang. Jadi nggak ada tuh. Nggak boleh memecah belah umat dengan pandangan-pandangan yang keliru. Ajarkan umat ini supaya jujur berbicara, jujur berpikir, jujur bekerja, berdoa, bergantung kepada Allah. Jangan pakai tenaga kita, jangan pakai tenaga kekuatan manusia. Akhirnya terjadi pergeseran, serigala memakan kambing. Itu kata Nabi. Manusia lain memakan manusia lainnya. Setiap saat kita dengar selalu ribut. Mahasiswa ambil batu, takbir, Allahu Akbar. Wah, polisi tentara merasa diri Islam, ambil batu, Allahu Akbar. Orang kafir di pintu gereja, haleluya. Berhasil kita. Begitu saya masuk Islam, dua pengawal saya bunuh diri. Mereka cari saya sudah tidak ada. Penderitaan yang tadinya punya gaji besar masuk Islam, hidup di emperan Jakarta selama kurang lebih 4 bulan kami menderita. Tidak pernah terbesit di pikiran saya untuk kembali kepada kafir. Bahagia hati walaupun tidak ada uang. Begitu juga negara. Tidak kaya, negara tidak sejahtera, tidak apa-apa. Sama dengan rumah tangga. Rumah tangga tidak kaya, rumah tangga sederhana, cukup untuk makan. Yang penting jangan ribut. Ini sudah susah ekonomi, ribut di sana sini, saling hina, saling lempar fitnah, caci maki sesama-sama Muslim. Gimana itu faktanya? Nonton aja Indonesia Leaders Club. Mulai dari presenter sampai yang pembicara di depan narasumber ini Islam semua. Oh, kami sudah mencatat ada 41 masjid yang terpapar radikalisme. Kelihatan sekali ini Agus ini memang jilat pantat kafir ini. Sumbernya dari mana? Oh, kami kan menerima sumber dari saudara-saudara yang beragama bukan Islam. Kau makan. Bunuh saudara sendiri, kendati membunuh saudara sendiri asalkan dia hidup. Ini dalam sabda Nabi dikatakan ada 4 karakter kalau sudah menempel pada umat rusak dunia akhirat.
Yang pertama sifat rububiyah, yang kedua satonia, yang ketiga samuiyah, dan yang keempat bahimiyah, sifat binatang. Rakus. Kendati saudara dikorbankan, jaga ukhuwah Islamiyah ini. Apapun beda organisasi Islam kita, tetaplah saudara, senasib sepenanggungan, satu sakit semuanya merasakan. Itulah umat Islam. Bersatu kita doakan bangsa ini. Ya Allah, ya Rabbi, jauhkan bara bahaya. Jadikan negara ini menjadi negara yang baldatun toibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi. Ciptakan, hadirkan pemimpin yang betul-betul adil bagi bangsa ini, supaya terhindar dari konflik agama, terhindar dari konflik. Itu di Ambon, Maluku, Poso dulu. Saya orang Sulawesi, orang Manado. Di sana bukan perang agama, tidak ada perang agama di Indonesia. Tapi Islam dan Kristen dulu diadu domba, dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Mari kita bersatu. Karena ketidakadilan, kesenjangan sosial membuka lebar peluang untuk melakukan kejahatan. Tindakan pidana, maling, perampok di mana-mana, pembunuhan, satu keluarga dibantai, anak-anak muda narkoba. Hiduplah dengan ibadah kepada Allah. Kami dari kafir saja ini menderita di perjalanan bawa mobil ke sana kemari. Alhamdulillah. Saya dulu ketemu orang Islam pakai sorban begini, saya bilang ini taplak meja dari mana dia caplok. Sekarang saya enak pakai sorban, kain pintu ini, saya bilang kain pintu bu, ini gamis. Kalau saya lihat orang Islam pakai gamis di bandara, saya bilang ini kain pintu dari mana dia rampok ini. Kurang ajar, tukang hina. Apa jadinya sekarang? Saya pakai sorban, bukan taplak meja. Saya pakai gamis, murah, 120.000 di Tanah Abang, tapi mahal di hadapan Allah. Daripada pendeta pakai jas, mati pakai jas. Pakai dasi kupu-kupu. Jamaah tanya sama saya, Ustaz, kenapa orang Kristen mati pakai jas, pakai sepatu? Saya jawab, karena dia kalau mati tidak pakai sepatu, dia pakai jas. Dia mau berdansa dengan malaikat maut di neraka sana. Masya Allah, orang Islam cuma bungkus dengan kain kapan, taruh ke dalam liang lahat, menghadap kiblat. Alhamdulillah. Walakul mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dibacakan semua amal-amal kita. Yang namanya orang Islam, insya Allah semuanya masuk surga. Kendati yang tidak sholat-sholat di Aceh ini, asalkan tetap pegang KTP seumur hidup. Perlihatkan kepada Ridwan. Takkan Muslim kapur. Kasih lihat, orang Aceh itu tidak ada yang kapur. Ini saya, orang Aceh. Oh, insya Allah lolos masuk ke dalam. Malaikat Aceh bahasa Aceh, malaikat Batak bahasa Batak, malaikat Jawa bahasa Jawa. Udah masuk surga semua. Yang penting orang Islam. Biar tidak sholat-sholat, insya Allah masuk surga semua. Nah, lalu yang pemalas sholat di belakang-belakang sana itu, dan di samping-samping kebun-kebun ini, dia langsung bilang, inilah baru Tengku, ini yang bagus. Ini baru memang Tengku betul-betul ustadz. Ini yang begini yang kami cari-cari. Memang masuk surga kau Tengku, tapi benjol-benjol dulu kau. Baru masuk surga. Kumpul dengan pendeta di neraka dulu, baru masuk surga. Hingga ada ya, biar benjol-benjol juga tetap masuk surga. Yang tadinya ulama lalu menyimpang dengan umat, insya Allah yang tersisa sorban dan kain sarung juga mampir ke sana. Yang paling berat hukuman di akhirat nanti adalah pendakwa. Dulu saya kalau Pak Maruf ceramah di televisi, wah Pak Kiai, saya siap pulpen dengan kertas, catat fatwa beliau. Kemarin saya tidak catat, kenapa? Karena beliau bilang, nanti akan ada kabar besar, mobil SMK bulan Oktober. Innalillahi. Komentator Metro TV tanya, Pak Maruf, Kiai, ini sudah November, mana tuh SMK? Saya kan cuma dengar orang. Kalau kiai betul-betul kiai, sumbernya bukan orang, Al-Quran dengan hadis. Kalau Quran dan hadis, insya Allah tidak salah. Tanya lagi komentator, Pak, bagaimana komentar Pak Jokowi, katanya ada politik genderuwo, politikus genderuwo. Benar menurut pendapat Bapak? Ya kalau dia bilang begitu, saya juga ikut.
ikut. Makanya jangan ikut-ikutan, sohib. Mudah-mudahan ada tengku-tengku di sini, ada kiai, jangan jadi cawapres ya. Kita urus umat sama-sama. Amin ya robbal. Ada yang di pondok, ada yang di lapangan. Kami di lapangan, saya Ustadz Somad di lapangan. Biar kami berkeliling kemana-mana, mempersatukan umat Nabi. Tapi ingat baik-baik, dengan kasus yang sudah terjadi, awas hati-hati. Dana haji ditilep untuk pembangunan infrastruktur. Akan Allah bongkar semuanya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dunia ini. Allah akan bongkar. Yastafuna minanas wala yastafuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, tidak di hadapan Allah.